Tentu saja. Dan tetaplah bersama kami di studio. Saya ingin mengalihkan perhatian kita ke cerita lain yang masih berkembang, yaitu pencarian jurnalis Amerika Shelley Kittelson. Dia diculik di Baghdad pada hari Selasa. Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Syarikat mengklaim bahawa para penculik yang diduga memiliki hubungan dengan milisi yang didukung Iran, Kataib Hezbollah. Departemen Luar Negeri mengatakan bahawa mereka telah memperingatkan Kittelson tentang ancaman terhadap dirinya dan pihak berwenang Iraq sedang menyelidiki penculikan tersebut. Sekarang kita bersama Entifat Kanbar, Ketua Dewan Aksi Perlindungan Kurdi di Washington DC serta mantan jurubicara Wakil Perdana Menteri Iraq. Entifat selalu senang memiliki anda bersama kami di i24 News. Saya ingin mulai dengan apa yang kita ketahui saat ini. Apakah ada detailnya? Saya tahu penyelidikan masih berlangsung, tapi bagaimana penculikan seperti ini bisa terjadi di siang bolong di ibu kota Irak? Baik, Niko, senang bisa bersama Anda seperti biasa. Saya sangat mengenal dia. Bahkan, saya pernah berbicara dengannya setidaknya sekali, mengatakan bahwa pergi ke Baghdad adalah ide yang buruk. Dia ditemani oleh seseorang yang seperti rekannya membantu dia memperbaiki dirinya. Dan saya bahkan curiga terhadap dia. Dan saya bahkan pernah menulis pesan kepadanya bahwa dia memuji pemerintah Irak. Dan saya terus mengatakan kepadanya bahwa pemerintah ini pada dasarnya adalah satelit Iran. Sekarang setelah mengatakan itu, saya tidak mengharapkan hal buruk terjadi padanya. Dan saya menganggapnya sebagai teman. Dan saya berharap dia akan dibebaskan. Dia sangat dekat dengan milisi dan pemerintah Irak. Sehingga beberapa orang bahkan membuat teori konspirasi itu. Salah satu mobil yang digunakan dan salah satu penculiknya cepat ditemukan. Beberapa orang mencoba mengatakan ini bisa jadi sebuah rekayasa untuk memperbaiki citra pemerintah. Saya tidak ingin mengarah ke sana. Saya hanya ingin dia dibebaskan dan dia tetap sehat serta baik-baik saja dan bisa keluar dari Irak. Tapi ini, Nicole, adalah pelajaran yang sangat-sangat baik yang harus dipahami semua orang. Tidak peduli sebaik apapun Baghdad atau Irak terlihat, ini adalah negara yang dikendalikan oleh Iran, dikendalikan oleh milisi, dan dia baru saja mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ketika seseorang diculik di siang bolong seperti ini, atau seperti yang terjadi pada Elizabeth Surkov, yang bersahabat dengan orang Irak misalnya, peneliti Israel Rusia itu. Semua ini mencerminkan bahwa Irak terus menjadi tempat yang sangat tidak stabil, yang dikendalikan oleh milisi. Tanpa membersihkan Irak dari milisi, kita tidak akan melihat stabilitas yang benar-benar berarti. Anda menyebutkan bahwa Kataib Hezbollah adalah kelompok yang sama yang bertanggung jawab atas penculikannya. Dia disekap selama lebih dari 900 hari. Sekarang, jika Kataib Hezbollah sekali lagi bertanggung jawab atas penculikan ini, sebenarnya apa yang diinginkan oleh milisi teroris ini? Jadi, Raisya, mereka bekerja untuk IRGC, sesederhana itu. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Masalahnya, mereka dibayar oleh pemerintah Irak, diberikan kartu identitas pemerintah Irak, diberikan kendaraan pemerintah Irak, jadi mereka punya kedok. Kalau kamu mendengar kesaksian Elizabeth Surkov dan beberapa wawancara, dan saya pernah bertemu dengannya, kami makan malam bersama, kami bertemu beberapa kali setelah dia dibebaskan di Washington. Dia bilang kepada saya bahwa mereka membawa senjata dengan tanda Kementerian Dalam Negeri Irak, dan mereka membanggakan diri bahwa mereka bekerja untuk pemerintah Irak di siang hari dan datang untuk menyiksanya di malam hari. Jadi ini benar-benar akal-akalan yang sangat-sangat kentara. Pemerintah Irak harus bertanggung jawab sepenuhnya. Permainan yang dimainkan pemerintah Irak dengan mengatakan, oh kami tidak ada hubungannya dengan ini. Itu tidak benar. Milisi-milisi ini berada di bawah PMF Haj Sabi. Mereka berada di bawah PMF Haj Sabi. Dan menurut saya, solusi yang sebenarnya, kita harus membubarkan PMF. Membubarkan pengaruh ini. Ini bertentangan dengan konstitusi Irak. Melanggar hukum dan akan terus merusak agenda Presiden Trump untuk perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Mereka adalah kepanjangan tangan IRGC. Nicole, ada lebih dari 1.500 kendaraan yang melewati perbatasan Irak pada akhir Maret, membawa lebih dari 10.000 PMR. Para pejuang pergi ke Iran
untuk membantu rezim Iran menindas dan membunuh warga negara Iran. Beberapa dari mereka muncul di Teheran dalam video. Anda bisa melihatnya di media sosial. Jadi selama PMF ada di sana dan Khadab Hezbollah ada di sana, serta pemerintah Irak menutup-nutupi hal ini, kita tidak akan melihat adanya stabilitas. Nah, Anda menyebutkan perbatasan antara Irak dan Iran ini. Dan sekarang ada satu pos perlintasan perbatasan utama yang telah ditutup setelah serangan udara di sisi Iran yang menewaskan seorang warga Irak dan juga melukai beberapa orang lainnya. Bisakah Anda jelaskan tentang perbatasan ini? Seberapa penting perbatasan ini? Dan apa arti penting dari penutupan perbatasan ini saat ini? Pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting. Nicole, beberapa minggu yang lalu, saya membuat video tentang korupsi di perbatasan sisi Irak dan bagaimana salah satu penasihat terdekat Perdana Menteri di perbatasan, di pos bea cukai, bersekongkol untuk membiarkan truk-truk yang penuh dengan senjata, bom, dan narkoba melewati wilayah Irak. Sebagian dari itu melewati perbatasan barat Irak sampai ke Lebanon, ke Hizbullah. Jadi perlintasan di perbatasan Irak ini alih-alih melindungi Irak dan menjaga keamanan untuk Irak, pada dasarnya menjadi titik transfer senjata. Bahkan para pejuang pun melewati Irak sebagai jembatan sampai ke Lebanon untuk bertempur, menciptakan kekacauan melawan Israel, dan juga menciptakan kekacauan di dalam Irak. Dan sekali lagi, pengeboman di perlintasan itu hari ini di sisi Iran memang sangat bisa diperkirakan. Dan saya pikir ini akan terus berlanjut karena itu adalah perlintasan dua arah. Untuk milisi dan senjata yang akan terus mengganggu dan mendestabilisasi kawasan. Intifad Kanbar, terima kasih atas pembaruan yang sangat penting tentang semua yang sedang terjadi di Irak. Terima kasih telah bersama kami di I24 News hari ini. Baik, kami akan segera rehat sejenak di I24 News, tapi setelah kembali nanti, kami akan membahas perkembangan terbaru di Front Utara. Saat ini, sirena peringatan merah berbunyi di Israel Utara akibat serangan roket dan drone yang datang dari Lebanon oleh Hizbullah. Kami akan membahas semua itu setelah kami kembali.